Wahia, dari wahia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadran bihaji darun. Alhamdulillah bihaji sunan mu'min bihaji sakinah wa rahmah. Wala hadratin jumu'ah alaihi kitab. Wala hadratin. Saya hadas utuh saya Hasanusi ghafarallahu lahu wa ala darajati jannah wa nafa'ana bihi wa ulumihim bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahya bermula al-arad al-ma'ani itu beberapa makna. Allati takumu yang berdiri apa makna? Allati takumu yang berdiri apa makna bil ajromi dengan beberapa jirim. Bil ajromi dengan beberapa jirim. Wala syakka maka tidak ada keraguan itu maujud. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu maujud. Anna min sifatin nafsi. Sesungguhnya itu tetap dari sebagian sifat-sifat dirinya jirim, nafsil jirmi. Tuh lanjutin. Apa atah hayyaza itu perubahan. Apa perubahan? Ini isimnya anak. Ai akhoza yakni mengambil apa jirim, apa al-jirmi, qadron akan kira-kira, minal faroghi dari selesai, min haitsu yajuzu dengan sekiranya boleh, bi haitsu yajuzu dengan sekiranya boleh, apa ayyakuna ayaskuna apa ayaskuna hendak menempat apa al-jirmi fidzalikal qadri dalam demikian itu kira-kira. Fidzalikal qadri dalam demikian itu kira-kira. Au yataharraku atau bergerak. Au yataharraku atau bergerak anhu dari qadr. Wa min sifati nafsihi dan dari sifat-sifat dirinya al-jirmi. Wa min sifatin nafsihi jadi khobar muqaddam. Dan itu tetap dari sebagian sifat-sifat dirinya al-jirmi. Qabuluhu bermula menerimanya jirim lil a'rodi kepada beberapa sifat yang baru terjadi, baru datang, baru terjadi. Lisifati, ay lisifati yakni bagi beberapa sifat al-hadisati yang terjadi. Al-hadisati yang baru terjadi atau baru datang, yang baru. Al-hadisati yang baru terjadi, min harokatin dari berubah, wa sukunin dan sukun, wa ijtima'in dan berkumpul, wa iftirokin dan berpisah, wa alwanin dan beberapa warna, wa alwanin dan beberapa warna, wa agrodin dan beberapa tujuan, wa agrodin dan beberapa tujuan.
Wa nahwi dzalik dan sesamanya harokah wasukun ila akhraj. Wa min sifatin nafsihi dan itu tetap sebagian dari sifat-sifat dirinya Jirmi. At-takhsisu bermula tertentu. At-takhsisu bermula tertentu bi ba'dil jihati dengan beberapa arah. Wa ba'dil imkanati dan dari sebagian beberapa tempat. Wa hadhihi sifatu bermula inilah sifat. Wa hadhihi sifatu bermula inilah sifat. Kulluha ya seluruhnya hadhihi sifat mustahilatun itu mustahil. Mustahilatun itu mustahil ala maulana atas Tuhan kita Jalla wa'azza. Fayilzamu maka menetap apa alla yakuna hendak tidak ada siapa maulana ta'ala halnya maha tinggi siapa maulan jiraman itu jirim. Wa ammal ardu adapun ardu sifat yang baru terjadi. Faman maka itu siapa? Bentar. Famin sifati nafsihi gitu aja. Famin sifati nafsihi maka itu tetap sebagian dari sifat dirinya sifat ardu. Qiyamuhu bermula berdirinya ardu bil jirmi dengan jirim. Wa min sifati nafsihi dan itu tetap sebagian dari sifat-sifat dirinya ardu wujubul adami bermula menetap bermula wajibnya sifat adam lahu bagi ardu fiz zamanin di dalam zaman. Udah ya, dulu udah. Ya, terlalu samping gini nggak enak ya. Terlalu terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Nah, Arad itu sifat yang alami yang baru terjadi kayak aradul basyariyah, sifat-sifat alami bagi manusia. Itu sifat jaiznya para rasul, di antaranya aradul basyariyah, sifat aradul basyariyah, sifat yang alami yang terjadi. Nah, sifat yang baru terjadi itu mustahil Allah mengalaminya. Ya kayak kemarin. Wa ya al-ma'ani allati taqumul ajram wala syakka anna min sifatin nafsi al-jirmi at-tahyiz ay ahada qadran minal faraghi bihaitsu yajuzu ayyaskuna fi dzalikal qadri. Yaitu sesuatu yang menetap bagi jirim. Jirim itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang berbentuk, itu namanya jirim. Nah, yang kita tidak ada keraguan tentang tentang menetapnya jirim itu, kayak jirim pasti sesuatu yang ada wujudnya, sesuatu yang berbentuk, pasti membutuhkan tempat, membutuhkan arah, dan membutuhkan waktu. Maka ketika sifat a'rad itu menetap seperti itu, membutuhkan yang kita tidak ada keraguan, mesti adanya tempat, mesti adanya membutuhkan waktu, maka semuanya itu mustahil bagi Allah. Karena Allah itu tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi waktu.
baik baik sekarang ataupun masa lalu ataupun apa, Allah itu tidak dibatasi seperti itu. Karena apa? Makhluk itu waktu itu justru makhluknya Allah. Nah, ini pertentangan yang kayak Allah itu menetap di langit gitu kan, dalam yang sering kita dengar pertentangannya kan ada innallaha 'ala arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu menetap di arsy. Sebenarnya di arsy itu langit keberapa? Langit ke 7. Nah, tapi kalian pernah dengar nggak ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, Allah itu menyuruh Nabi Musa untuk apa? Untuk naik ke Bukit Tur. Berarti sebenarnya Allah itu dekat Bukit Tur apa di arsy? Kan? Bingung kan? Terus ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sholat ketika Isra Mi'raj gak ke arsy, tapi apa? Hatta Sidratul Muntaha. Ja'a bihi hatta Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad itu menerima wahyu sholat itu bukan di arsy, tapi ketemunya di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu adalah suatu pohon, tumbuh-tumbuhan yang seperti halnya pohon bidara. Kalian tahu pohon bidara? Iya, buat orang mati daunnya. Tapi bukan orang matinya dikasih makan daun bidara, nggak mungkin. Daun bidara itu yang buat mandiin orang mati. Kalian nggak pernah mati? Belum mau. Nah, daun bidara itu biasanya kalau yang buat mandiin, itu daun bidara namanya. Nah, daun bidara, pohon yang seperti halnya daun bidara yang menyambung di antara langit ke-6 sampai ke-7. Sampai tembus ke langit ke-7. Itu Sidratul Muntaha. Yang dimana daunnya itu jumlah daunnya itu sesuai dengan makhluknya waktu zaman itu. Maka sampai-sampai ada yang berpendapat ketika daunnya itu jatuh satu, maka manusia yang meninggal itu ada satu. Itu Sidratul Muntaha. Yang dimana para malaikat itu menjaganya dan mengelilinginya. Di bawahnya itu ada ada sungai yang dari surga. Sungainya itu ada 2. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu itu di mana? Di Sidratul Muntaha, bukan di arsy. Terus ketika Allah itu berkata kepada siapa? Kepada orang yang berdoa, "Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Ketika ada orang yang berdoa, Allah itu mengatakan bahwa sesungguhnya aku itu sangat dekat dengan orang yang berdoa. Nah, orang yang doa di mana? Di bumi. Terus gimana itu? Terus Allah juga pernah mengatakan apa?
Wa nahnu aqrabu ilaihi hubla min hablil warid. Sesungguhnya aku itu lebih dekat daripada apa? Daripada urat yang ada di dalam tenggorokan. Berarti sangat dekat. Terus Allah juga mengatakan ketika orang yang beriman, ketika meninggal maka akan bertemu aku di dalam surga. Terus itu gimana? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Tuhannya nadhiratan, halnya melihat. Melihat orang yang mukmin ketika di surga itu akan melihat Allah. Nah, ketika seperti itu sebenarnya Allah itu ada di mana? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di mana ada orang beriman, pasti di situ ada Allah. Alias gimana? Allah itu tidak dipengaruhi oleh tempat. Tidak dipengaruhi oleh tempat, tidak dipengaruhi oleh waktu. Gitu. Wujudnya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Gitu. Izin. Ke kamar mandi tak? Ya, kamar mandinya jangan di bawah ya. Iya, udah ya. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran kalau kita buka itu unik-unik ya. Unik-unik. Kayak cerita yang Nabi Musa itu sampai apa? Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, ketika sudah menerima wahyu dari Allah. Wahyu berupa apa? Berupa apa? Ada yang tahu? Di Bukit Tur itu Nabi Musa itu pertama dapat wahyunya apa? Kitab Taurat. Nah, ketika Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan Allah. Karena Nabi Musa itu orang yang wa kalamullahu Musa taklima, itu Nabi Musa itu orang yang sering ngobrol dengan Allah. Makanya Nabi Musa itu terkenal orang gila. Kenapa? Karena sering ngobrol sendiri. Itu Nabi Musa. Nah, ketika sudah menerima Taurat, ya baru meminta kepada Allah untuk bertemu. Naiklah ke Bukit Tur. Ketika naik ke Bukit Tur ternyata gak kuat. Lihatlah Ra'aita jabal. Lihatlah engkau ke gunung. Nah, ketika Allah itu muncul, gunung itu hancur dan Nabi Musa itu langsung pingsan. Masih ingat kan? Itu ceritanya kan dari yang Nabi Musa menerima wahyu dari Allah mengatakan supaya ibadah di Bukit Tur selama 40 hari. Nah, ketika sudah 40 hari, ketika menerima wahyu seperti itu, disuruh seperti itu, kemudian menitipkan umatnya kepada Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu masih saudaranya. Dan Nabi Harun itu nabi dengan diajukan oleh Nabi Musa. Karena apa? Karena akan melawan Raja Fir'aun. Waktu zaman dulu Raja Fir'aun itu orangnya pintar, kuat. Nah, sedangkan Nabi Musa ngomongnya kurang. Akhirnya ngangkat saudaranya, dimintakan kepada Allah supaya menjadi rasul.
Akhirnya yang mendampingi Nabi Musa yaitu Nabi Harun untuk melawan jidal atau bantahan daripada Raja Fir'aun. Itu zaman dulu. Nah, ketika sudah mengungsi, Harun pun mengikutinya. Nah, ketika Harun mengikutinya, Harun punya umat sendiri, Nabi Musa punya umat. Tapi ya ikutnya Nabi Musa semua. Soalnya kan pakainya kitabnya Nabi Musa. Ajarannya pakainya ajaran Nabi Musa. Jadi walaupun Rasul itu banyak, kayak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pakai ajarannya siapa? Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ismail itu sudah diangkat menjadi Rasul, tapi ajarannya itu memakai ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, umpamanya Nabi Yakub sama Nabi siapa? Nabi Yusuf berarti apa? Ya kan? Yakub pakainya. Nah, ketika Nabi Musa itu pergi, Nabi Harun masih ada. Ya, takut kelewat waktunya. Ketika Nabi Harun itu masih ketika Nabi Musa itu pergi dan menitipkan umatnya kepada Nabi Harun menerimanya. Nabi Musa pergi selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat. Kemudian meminta kepada Allah supaya dinampakkan wujudnya. Atau meminta supaya Nabi Musa itu bisa melihat wujudnya Allah. Ternyata nggak mampu. Gunung aja hancur. Sampai Nabi Musa itu pingsan. Itu insya Allah kalian udah dengar semua cerita itu. Ya kan? Iya nggak? Iya. Nah, ketika saya juga nyeritain ini juga udah 2 kali. Saya masih ingat. Ini itu saya cerita kedua kalinya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu juga dengan Allah, itu di Sidratul Muntaha. Itu menerima apa? Menerima sholat. Ketika Isra Mi'raj. Jadi ini kan ceritanya Isra Mi'raj dari Madinah, Masjid Nabawi. Ya, bukan Nabawi kelas 5, ya kan? Si Mahrus Nabawi. Ada lagi Imam Nabawi. Imamnya Masjid Nabawi. Nah, dari sono pergi sampai ke langit. Ketika ke langit pertama ketemu sama Nabi siapa? Masih ingat? Nabi Isa. Yang Nabi yang masih hidup itu siapa aja coba? Ada 3. Rasul yang masih hidup itu ada Nabi yang masih hidup itu ada 3. 1 Nabi Isa. 2 Nabi Khidir. Yang ketiga Nabi yang masuk ke surga sendalnya ketinggalan siapa? Idris. Nabi Idris belum meninggal. Kenapa? Karena ketika tamasya lagi jalan-jalan ke surga itu posisinya masih hidup. Minta biar imannya ditambahkan supaya imannya tambah gitu. Minta apa? Minta ke neraka gitu. Akhirnya diajak jalan-jalan, dibolehin sama Allah. Diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril ke neraka. Akhirnya apa? Karena siksaan di sana sangat berat. Akhirnya nggak mampu, minta keluar. Udah keluar. Akhirnya apa? Minta gantian ke surga terakhir itu. Ke surga. Nah, ketika ke surga, ngomongnya apa? Udah keluar, balik lagi ke dunia, ngomongnya apa? Duh, saya ada yang lupa sendal saya ketinggalan gitu. Akhirnya balik lagi ke surga. Nah, ketika ke surga ternyata nggak mau keluar lagi. Ya, malaikat Jibril juga ke Rasul nggak berani maksa-maksa banget kalau itu bukan perintahnya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ngomong sama Allah, ya Allah, ini Idris nggak mau keluar lagi dari surga. Akhirnya ternyata Allah mengizinkannya. Sampai sekarang masih di surga.
Nah, ketika seperti itu kan berarti nggak mengalami meninggal. Berarti sampai sekarang meninggal nggak? Enggak. Berarti yang belum meninggal itu ada 3. Nabi Khidir yang di lautan, Nabi Idris yang di dalam surga, dan Nabi Isa yang ada di langit. Dan Nabi Khidir bisa kita ketemu. Bahkan yang membaiat para aulia, wali-wali Allah, itu adalah Nabi Khidir. Kenapa saya tahunya kayak gitu? Ya soalnya saya udah pernah cerita lagi di sini. Di sini itu saya udah pernah cerita banyak banget kayaknya. Kalau di buku, kalau ditulis kayaknya jadi novel. Oh, jadi novel kayaknya. Udah jam 5.31. Biar setengah jam kita sorogan. Siap-siap kalian munakosah. Ya 6 orang, 7 orang, 1 hari 14. Berarti 1 minggu selesai nggak orang? Kalian, kok orang sih? Kalian semuanya ada berapa? Satu kelas ya? Hah? 37. Ini aja sih. Kalau cari kalkulator kelamaan. 37 umpamanya 6, sekarang 6 istirahat 6 12 kali 4 hari ya kan, 12 kali 4 48 lebih, 1 minggu selesai. Jadi kalian jatah 1 orang itu 1 minggu 1 kali, walaupun ntar ada yang acak, ada yang sampai 2 kali. Tapi jadinya jarang doa ya. Mau doa dulu baru sorogan gitu. Ntar pada pulang. Ntar saya malah yang diomelin. Itu kenapa kelas 6 belum waktu jam 6 udah pada pulang gitu. Wadah, saya kenal lagi. Kan? Tapi umpamanya nggak doa sekarang, jarang doa. Kemarin yang nggak dicatat siapa aja ya kemarin ya? Udah ya. Si Kopan tuh. Kopan udah, cuman belum dicatat, Pan. Kopan sama siapa ya, Pan ya kemarin? Oh iya, Dilah ya. Kalau perempuan kemarin siapa aja? Angel. Siapa lagi? Si Nurini Serina mah udah. Yang waktu istirahat. Oh iya, Medina Zahra ya, Medina Zahra. Udah. Nah, sekarang langsung 4 aja deh biar cepet beri pertanyaannya. Angel, Nisrina, Angel. Diana. Ada nggak Diana? Maju sini Diana. Langsung 4 orang ya. Diana, Gea udah kesini belum Gea? Ya Allah, ntar hilang dia di jalan. Umi, ada ya? Duduk paling depan. Nah, soalnya gelap, terus agak jauhan, jadi nggak kelihatan. Alin. Udah berapa orang? 3 ya. Terus Rizka. Langsung 4 orang sini semua. Bawa kitabnya masing-masing, jangan ada terjemahnya.